yang tidak memuaskan akal, tidak menenangkan jiwa, serta tidak menyelesaikan permasalahan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita baca buku ya. Jangan bosan-bosan untuk mendengarkan suara baca bukunya aku gitu ya. Nah, sekarang sudah kita masuk ke hari ke-6. Apa itu? Ubah asumsi dengan buku 30 jurus mengubah nasib. Apa yang bisa kita ubah agar Allah mengubah nasib kita? Hari ke-6. Ubah asumsi. Sesungguhnya tidak ada orang maupun kaum yang mengalami perubahan nasib tanpa mereka mengubah dulu asumsi-asumsi yang selama ini digunakannya. Dunia ini penuh dengan asumsi atau anggapan yang dianggap benar. Tidak hanya untuk negara, setiap membuat RAPBN yang dimulai dengan beberapa asumsi. Misal, nilai tukar dolar, lifting minyak, dan sebagainya. Setiap hari, orang beraktivitas pun dengan menyimpan asumsi di dalamnya. Contoh dari asumsi itu ya, dia berangkat ke tempat kerja karena berasumsi di sana ada sesuatu yang dapat dikerjakannya. Atau kalau dia tidak berangkat, dia akan mendapatkan sanksi. Setidaknya sanksi sosial itu malu. Karena orang lain juga berangkat dan mereka sama-sama dibayar untuk itu. Tentunya akan sangat berbeda kalau dari awal dia punya asumsi bahwa di kantor tidak ada yang dapat dikerjakannya, atau di sana dia akan mendapatkan suasana yang tidak enak, yang membuatnya makin lama merasa justru makin membusuk. Orang mencari sebuah tempat juga menyimpan asumsi. Minimal dia berasumsi bahwa alamat yang dituju itu memang ada, bukanlah fiktif, bukan pula palsu. Karena itu, di kehidupan nyata tidak ada orang yang pergi mencari negeri dongeng, karena negeri itu memang hanya ada di dalam dongeng di majalah anak-anak. Demikian pula, seril apapun film Harry Potter, tidak ada orang yang serius mencari sekolah bernama Sekolah Sihir Hogwarts, karena semua berasumsi bahwa itu hanyalah khayalan. Setelah berasumsi bahwa tempat yang dituju ada, maka dalam perjalanan ke sana, orang juga berasumsi bahwa di jalan raya secara umum orang lain akan mematuhi aturan lalu lintas. Tanpa asumsi ini, kita akan sangat sulit berperilaku di jalan. Misalnya, di sisi kiri atau kanan kendaraan kita berjalan, atau kalau lampu lalu lintas berwarna hijau, kita sebaiknya jalan terus atau berhenti. Ketika sampai di tempat tersebut, orang juga akan berperilaku sesuai asumsi. Misalnya, orang Indonesia yang biasa buang sampah atau meludah sembarangan, begitu sampai ke Singapura akan mendadak takut buang sampah atau meludah sembarangan. Hal ini karena dia berasumsi di Singapura ada hukum kebersihan yang sangat ketat. Konon, buang sampah sembarangan bisa didenda $100 dan penegak hukumnya sangat tegas, tidak bisa disuap. Asumsi ini yang membuat Singapura menjadi kota terbersih dunia, termasuk di tempat-tempat yang tidak ada polisi. Asumsi ini muncul karena sebab yang bermacam-macam, yang terbanyak karena tradisi atau al-urf yang sudah dibuat orang sebelumnya, yang bisa saja bersumber dari mitos. Bisa juga itu aturan yang telah lama tersosialisasikan dan dipatuhi. Namun, ada juga asumsi karena pengalaman individual, baik dialami sendiri atau didengar dari pengalaman orang lain. Yang repot kalau asumsi ini bersifat negatif. Misalnya, orang barat berasumsi bahwa orang Islam, apalagi Arab dan keriting itu bebal-bebal, susah diajak berpikir kritis dan maju. Asumsi bahwa orang Jawa itu nerimo, pasrah pada nasib. Lelaki Sunda itu pemalas dan perempuan Minang itu matre. Di sini asumsi sama dengan prasangka
Dan benar menurut Quran, sebagian besar prasangka itu dosa. Prasangka adalah asumsi yang tidak rasional. Biasanya ini hanya karena secuil pengalaman buruk individual, tidak mewakili populasi, apalagi hasil survei. Khusus untuk asumsi yang bias gender atau rasis ini, saya katakan semua orang Jawa itu sesat. Padahal saya juga orang Jawa. Ini kata Prof. Fahmi Amharya. Terus saya lengkapi, semua orang Jawa itu sesat kecuali yang beriman dan beramal sholih. Hal yang sama tentu juga bisa diterapkan untuk semua etnis. Contoh asumsi negatif yang lain adalah yang menyangkut kelemahan diri, sehingga diri enggan berubah. Misalnya ucapan, ya saya belum dapat hidayah, padahal kalau Allah kehendaki tentu tidak ada yang menghalanginya. Terus juga rizki itu di tangan Tuhan, kalau memang buat saya ya akan sampai juga. Terus juga kalau bukan orang Arab nggak berbakat untuk belajar huruf Arab dan sebagainya. Dampak asumsi ini bisa mengerikan. Asumsi bahwa Tuhan memang belum memberinya hidayah itu membuatnya hanya menunggu, bukanlah malah giat memburu hidayah. Akibatnya, meski sudah mapan, bekal sudah cukup, tetapi tidak juga mendaftar untuk berangkat haji atau pergi berdakwah. Dia berasumsi haji atau dakwah itu harus panggilan, sementara dia merasa belum dapat panggilan. Bagi pengemban dakwah, asumsi di atas bisa juga membuatnya pasif, belum menganggap orang lain susah, sehingga tidak berusaha lebih empati atau lebih kreatif dalam mendekati dan menggarap target dakwahnya. Asumsi bahwa rizki itu sudah ditentukan Allah, Tuhan, membuatnya pasif menunggu pemberian orang, bukannya aktif, kreatif, dan optimis berusaha menjemput rizki yang jauh lebih besar yang pasti memang telah ditentukan Tuhan dan tetap disyukuri bila setelah berusaha hasilnya belum sebesar yang diharapkan. Asumsi bahwa dia tidak berbakat belajar huruf Arab menghalanginya belajar membaca Al-Quran dan bahasa Arab. Bukannya malah lebih rajin lagi? Bukankah air biarpun jatuh setetes demi setetes, kalau berpuluh-puluh tahun bisa pula melubangi batu yang keras? Intinya, kalau mau berubah, kita memang harus merubah asumsi-asumsi dalam diri kita. Asumsi yang negatif harus kita ganti. Asumsi yang tidak rasional harus diganti dengan asumsi rasional yang ada dasarnya dalam kitabullah dan sunnah Rasul, atau ada dasarnya menurut ilmu pengetahuan. Termasuk asumsi yang harus kita ubah adalah asumsi bahwa kondisi umat Islam yang terpuruk dan terkotak-kotak dalam lebih dari 50 negara bangsa saat ini sudah final, mustahil diubah lagi. Asumsi bahwa akhir dari sejarah adalah kemenangan kapitalisme, asumsi bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang terbaik bagi manusia, asumsi bahwa tidak mungkin melakukan pembangunan tanpa hutang dan tidak mungkin hutang tanpa melibatkan bunga. Asumsi-asumsi ini semua harus kita ubah karena didasarkan hanya pada mitos-mitos dan kompromi-kompromi yang tidak memuaskan akal, tidak menenangkan jiwa, serta tidak menyelesaikan permasalahan manusia. Kita ganti dengan asumsi bahwa ajaran Islam telah lengkap mengatur segala urusan dengan cara yang khas termasuk urusan pemerintahan. Dan umat Islam adalah umat yang terbaik yang dihadirkan Allah di tengah manusia. Dan bahwa khilafah yang mempersatukan umat Islam akan bangkit lagi. Sebenarnya lah, ini bukan sekedar asumsi, karena ada realitas empiris di masa lalu. Kalau kita menggunakan asumsi ini, maka persepsi dan aksi kita ke depan akan sangat berbeda. Kita harus berasumsi bahwa kalau kita mendekati Allah sejengkal, Allah akan mendekati kita sehasta. Kalau kita mendekati Allah dengan berjalan, Allah akan mendekati kita dengan berlari. Ini asumsi yang bersumber dari iman Islam.
Jadi hidayah harus kita dekati, bukan kita tunggu. Berkah harus kita rengkuh, bukan kita nanti. Kita rengkuh dengan menerapkan syariat mulai dari diri kita, dan kita perjuangkan agar diterapkan di masyarakat dan disebarkan ke seluruh dunia oleh negara yang punya komitmen untuk itu. Negara yang punya komitmen untuk menjadi jalan hidayah atau keberkahan bagi seluruh warganya. Mestinya Ramadan adalah bulan untuk mengubah asumsi-asumsi kita. Mudah-mudahan mulai masuk malam 6 bulan Ramadan, kita sudah bisa mengubah asumsi kita agar Allah mengubah nasib kita. Itu dulu ya yang ada pada hari ke-6. See you later. Bye-bye.